Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Yulia Putri. Saya dari kelas KPI 1D dengan NIM 21083021132. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah saya pelajari selama semester 1. Oke, langsung saja. Materi yang pertama ada Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Poin yang kedua ada alasan mengapa diperlukannya pendidikan kewarganegaraan. Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Poin yang ketiga ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Sedangkan dalam aspek sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan negara untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Poin keempat, ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Status warga negara dapat meliputi penduduk dan kedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Poin yang kelima, ada mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Indonesia pada tahun 2030 sampai dengan 2045 akan mengalami usia produktif yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi adalah peluang yang mampu ditangkap dan Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu diproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya, cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Dan poin yang keenam, ada hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, yaitu secara epistemologis, secara yuridis, dan secara terminologis. Selanjutnya, materi kedua adalah pendidikan kewarganegaraan secara esensi dan urgensi nasional. Terdapat 6 poin, yaitu yang pertama ada pengertian identitas nasional. Menurut Kunto Wibisono menyatakan bahwa identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas dan suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Yang kedua ada unsur-unsur identitas nasional. Ada 4 unsur identitas nasional, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Dari unsur-unsur tersebut dapat dirumuskan menjadi 3 bagian, yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Poin yang ketiga ada faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional yang meliputi faktor objektif yang di dalamnya terdapat faktor geografis, ekologis, dan demografis. Ada faktor subjektif yang di dalamnya terdapat faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.
Sedangkan Robert de Ventos mengemukakan bahwa teori munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Poin yang keempat, ada fungsi dan urgensi identitas nasional. Poin yang kelima, ada dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia, yaitu Asyumarzi Azra mengatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Pancasila juga terus adanya liberalisme politik, ada juga lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah menurut Tilar. Poin yang keenam, ada solusi dan dinamika dan tantangan identitas nasional. Melalui revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan identitas nasional inilah, maka identitas nasional dalam alur rasional akademik tidak saja segi tekstual, melainkan juga dari segi kontekstualnya dieksplorasikan sebagai referensi kritik sosial terhadap berbagai penyimpangan yang melanda masyarakat kita dewasa ini. Selanjutnya ada materi ketiga, yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada esensi konstitusi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang kedua ada urgensi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat ada konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam ada mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada materi keempat, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama konstitusi. Konstitusi lebih tepatnya diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan, dan fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antar mereka, dan mendefinisikan hubungan antar negara dan warga negara. Poin kedua ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Hobbes, hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unition. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjection. Selanjutnya ada materi kelima, konsep urgensi, yaitu konsep urgensi, harmoni, kewajiban, hak negara dan warga negara. Ada 4 poin. Yang pertama itu ada diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ada esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara yang di dalamnya terdapat agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan. Dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Poin yang ketiga itu adalah sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Poin yang di dalamnya terdapat sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Poin yang keempat ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak warga negara
yang di dalamnya ada aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, ada aturan dasar ihwal perekonomian dan kesejahteraan sosial, ada aturan dasar usaha pertahanan dan keamanan negara, dan yang terakhir ada aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya, materi yang keenam ada sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak warga negara di Indonesia. Pengertian hak sendiri adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima dan dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Materi ketujuh ada demokrasi Pancasila, yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada poin konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber pada Pancasila. Poin yang kedua ada prinsip demokrasi Pancasila. Poin yang ketiga ada unsur-unsur demokrasi Pancasila. Poin yang keempat ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dan poin yang terakhir ada esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Selanjutnya ada materi ke-8 yaitu implementasi demokrasi dari berbagai negara di dunia. Demokrasi adalah bagian khasanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Sistem demokrasi berusaha mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Ada macam-macam demokrasi, yaitu ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi semi langsung, demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi Islam, demokrasi Pancasila, dan yang kedua ada demokrasi dan problem implementasi di berbagai negara. Materi ke-9 ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum merupakan suatu dasar yang melakukan suatu penegakan hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan berkehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dan perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Urgensi penegakan hukum pada dasarnya diperlukan sebagai pejabat yang bersih, yang berkeadilan. Konsep kesadaran hukum menurut Sukanto bahwa penegakan hukum dari yang terendah sampai yang tertinggi itu adalah pengetahuan hukum, ada pemahaman hukum mengenai isi peraturan dan hukum tertentu, ada sikap hukum, dan yang terakhir ada perilaku hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada materi ke-10 yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara menurut definisi TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan definisi wawasan Nusantara secara singkat adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghargai dan mengutamakan kebinekaan dan mencapai tujuan nasional.
Materi ke-11 ada konsep dan urgensi ketahanan nasional bela negara. Pengertian tentang ketahanan nasional tersendiri bisa berarti menyatukan kekuatan dari masing-masing masyarakat agar terintegrasi dengan sempurna. Konsep dan urgensi ialah hal yang sangat penting untuk dipahami secara menyeluruh, sedangkan ketahanan adalah upaya untuk melindungi atau usaha untuk mengurangi dampak buruk. Dan definisi mengenai bela negara tersendiri ialah segala sesuatu untuk membangkitkan jiwa patriotisme seseorang dalam mendukung negaranya sendiri. Materi ke-12 ada pengetahuan kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Yaitu terdapat 6 poin. Yang pertama ada poin geopolitik dan geostrategis Indonesia. Yang kedua ada poin nasionalisme dan wawasan kebangsaan Indonesia. Poin yang ketiga ada globalisasi dan tantangannya. Poin yang keempat ada pertahanan dan bela negara. Poin yang kelima ada revitalisasi nilai-nilai konsensus nasional. Dan poin yang terakhir ada peran perguruan tinggi dalam pembangunan wawasan kebangsaan. Dan materi yang terakhir ada materi ke-13 yaitu tentang anti korupsi. Menurut Nurjanah, kata korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu corruption yang memiliki arti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental dan juga hukum. Sedangkan anti korupsi adalah suatu kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Langkah-langkah anti korupsi bisa dalam hal perbaikan sistem maupun berkaitan dengan perbaikan manusia. Itu saja materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.